Seseorang bagian dari umat. Kadar umat atau seseorang berbeda-beda. Ada yang kadar ukurannya kuat, ada yang kadar ukurannya lemah. Maka karena kadarnya itu berbeda menjadi dua tingkatan, kuat dan lemah, begitupun pada akhirnya syariat itu datang menyesuaikan kadar kemampuan umat, sehingga terjadilah tingkatan yang berbeda, azimah dan rukhsah. Perintah dan larangan, bila mana perintah itu bersifat kuat, jatuhnya azimah. Jika perintah bersifat lemah, tidak kuat, jatuhnya sunnah. Larangan pun begitu. Jika larangan itu kuat, jatuhnya haram. Jika tidak terlalu kuat penekanannya, jatuhnya makruh. Sehingga dalam persoalan wajib atau haram terjadilah dua tingkatan, azimah dan rukhsah. Khusus wajib dan haram, tingkatannya ada dua, azimah dan rukhsah. Terkait sunnah, tingkatannya juga dua, tapi bukan azimah rukhsah. Afdol sama mafdul. Itu tingkatan sunnah. Tingkatan sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan wajib, azimah. Bagi orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, rukhsah, tidak wajib. Termasuk kesunahan ada afdol, ada mafdul. Bagi orang yang kuat sholat tarawih 20 rakaat atau 36 rakaat, kuat ya, berarti ambil yang afdol. Lebih utamanya 20 atau 36. Bagi orang yang ya lemah lah, banyak-banyak rakaat, ya ambil mafdul, 2 rakaat atau 4 rakaat. Berarti istilah azimah rukhsah iku nggih hukum sing wajib. Nggih ya. Namun sing sunah-sunah niku nggih istilahnya afdol. Iya. Maka kata saya atau Imam Syaroni, famtahin. Ya kalau misalkan belum paham, coba aja cari persoalan-persoalan hukum. Coba pikirkan, timbang-timbang. Setiap ada perintah terhadap sesuatu yang bersifatnya harus atau azimah, pasti ada ruang untuk rukhsah. Selalu. Haji wajib, tapi ada ruang rukhsah. Tidak wajib bagi yang tidak mampu. Puasa wajib, penekanannya kan azimah, tapi ada ruang rukhsah. Begitupun ada kebalikannya. Sedekah rukhsah kan? Boleh tidak boleh? Ya. Tapi ada ruang azimah, wajib sedekah. Ketika kondisi-kondisi tertentu. Nah ini kiai masalah rukhsah sering takhfif. Ini pernah perbedaan nih, kan sama-sama memudahkan, meringankan. Iya. Rukhsah ku nggih kategori napa boten takhfif. Rukhsah itu istilah yang dipakai usul fiqh. Pakainya rukhsah dan azimah. Kan hukum di dalam kajian usul fiqh terbagi menjadi dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ing usul fiqh ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi terkait dengan mukallaf, yang isinya itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Namanya hukum taklifi. Sasarannya adalah perbuatan manusia. Hukum wad'i kaitannya dengan sebab syarat munculnya hukum. Wad'i sebab syarat mani yang mencegah, atau sebab munculnya hukum, syarat munculnya hukum. Di dalamnya ada sah, batal, azimah, rukhsah. Ada 4. Sah, batal, azimah, rukhsah.
sah dikatakan sah jika syaratnya terpenuhi. Nah, sah itu namanya hukum wad'i. Peletakan hukumnya dikarenakan ada syarat namanya wad'i. Paham ya? Kalau taklif mah, hukum taklifi mah berkaitan dengan perbuatan. Selagi ada perbuatan ada hukum taklifi. Orang tidur nggak ada perbuatan kan? Maka nggak ada hukum taklifi. Nggak ada taklif, nggak ada pembebanan hukum. Orang tidur hilang akal. Hukum wad'i berkaitan dengan munculnya hukum. Namanya disebutnya wad'i. Peletakan hukum dari ada atau tiada. Namanya wad'i. Sah batal dikatakan sah atau batal kalau ada syarat atau mani. Misalkan tidak sah atau batal sholatnya orang haid dikarenakan ada yang mencegah dari sahnya sholat berupa haid. Haid itu disebutnya mani yang mencegah sahnya sholat. Nah, mani inilah yang disebut wad'i, yang meletakkan munculnya hukum. Berarti yang tafsir niku betul? Melebati tafsir betul niku tafsir. Beda Niku. Beda. Kalau tahfif sama tasydid itu untuk sebutan terhadap atau istilah yang digunakan buat kadar seseorang dari umat. Tahfif. Umat itu kan kualitas kekuatannya berbeda-beda. Sehingga hukum pun akan mengikuti kualitas umat. Pengikutan atau penyesuaian hukum terhadap kualitas umat disebut istilahnya itu tahfif dan tasydid. Bukan azimah atau ruso. Kalau azimah ruso mah penyebutan untuk hukumnya. Untuk penyebutan hukum. Tahfif tasydid mah untuk penyebutan kualitas umat. Ya, penyebutan hukumnya. Contoh. Misalkan gini, dari wajib turun ke sunnah menggunakan istilah azimah. Karena wajib itu hukum, sunnah hukum. Penurunan dari tingkatan wajib ke sunnah namanya rukhsah. Kenaikan tingkat dari sunnah ke wajib namanya azimah. Jadi rukhsah sama azimah untuk penyebutan status hukum. Kalau tahfif tasydid, orang ini nggak mampu ngerjain ini, orang ini nggak mampu ngerjain ini, orang ini mampu. Itu istilah yang digunakan tahfif dan tasydid. Berarti lama dosa pas buat kegiatan. Babi kan haram. Iya. Ngeleh gula urusan seringnya. Iya, darurat. Pangan. Nah, jadi rukhsah. Sing hukum haram jadi boleh. Nah, namanya rukhsah. Ada orang kelaparan, kita punya beras. Sedekah itu kan sunnah. Ketika ada yang kelaparan beneran, jadi wajib. Dari sunnah naik tingkatan menjadi wajib. Azimah. Azimah berarti wajib. Jadi penaikan level hukum atau penurunan level hukum namanya azimah dan rukhsah. Kualitas seseorang dalam menjalani hukum adanya tahfif dan tasydid. Siap. Emang bingung ngecilin itu istilah. Punya ya? Punya. Ya. Barang mah kagol ke watamal ke si jiwa. Kerihin ge. Aya ngambil kerihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ammal ya akhi fi qoulihi ta'ala. Wa ta'ammalan dunungis. Ya akhi hedul anak isun. Fi qoulihi ta'ala ing dalam dawhi Allah Ta'ala. Rupane lafaz. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna.
Qalatil A'rab ngucap sape Arab Baduy. Ya. Amanna Gus iman sape kita. Qul lam tu'minu pada iman sira kabeh walakin lan tetapine ngucap